pergi mati. Mami, siapa yang telah kita sakiti? Ayo kita pergi. Berhenti. Dia siapa? Aku nggak kenal dia. Dia Nyonya Lu, pemilik hotel ini. Kami semua takut padanya. Mungkinkah aku punya dendam sama dia? Tahukah kau anak siapa yang kau kandung? Anak Luming. Pria berkuasa dari kota Jing itu. Buat dia melahirkan sekarang. Perutku. Bayiku. Anakku. Kamu anakku, tidak ada yang boleh mengambilmu. Mami, ada apa? Aku di sini. Sialan, siapa yang berani The film menggertak was ibuku? translated and narrated by M Media. Aku akan membuat mereka membayar. Luming. Ayo beri yuan-yuan adik laki-laki. Jaga dia. Ini buruk Tuan Lu. Ada apa? Seorang peretas telah meretas sistem perusahaan kita. Gio, asisten dari Luming. Mereka juga bilang ingin membeli perusahaan Lu kita. Dan mereka juga meminta untuk bertemu denganmu besok pagi, pukul 7 pagi di Hotel Jizol. Mereka juga bilang kalau kamu tidak datang, kamu akan menanggung akibatnya. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Tuan Muda Lu, pihak lain menggunakan alamat virtual asin, dan juga disertai virus Trojan anak. Virus Trojan super kuat. Aku memeriksanya. Pada akhirnya tetap dicuri juga. 500.000 di kartuku. Aku mengerti. Sepertinya pihak lain datang dengan persiapan. Ya Luming. Aku datang dengan persiapan. Hei. Luming. Hais. Singhan. Kamu mau kemana? Untuk sarapan. Ibu istirahatlah lebih lama. Singhan berhenti. Baru kemarin terjadi hal berbahaya seperti itu. Bagaimana aku bisa tenang kalau kamu keluar sendirian? Rencana telah berubah. Buat janji lagi. Aku yang akan mengaturnya. Tuan Muda Lu. Dia berani menipuku. Blokir seluruh hotel interkontinental tanpa izin saya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Ya, Seseorang yang berani mempermainkanku belum lahir. Nona Xia, ada kabar tentang tes paternitasmu? Apa? Hasil tes DNA sudah keluar. Anda tidak tahu siapa ayah anak itu. Jika ada gen yang sangat cocok di Bankin rumah sakit, kami akan menghubungi Anda. Baik, terima kasih dokter. Nona Xia, maafkan saya. Pihak lain mengatakan ada sesuatu yang muncul. Dia akan menghubungimu nanti. Minggir, apa hakmu? untuk menghentikan kami pergi. Biarkan kami pergi. Nona Xia, silakan ikut kami. Tuan Lu sedang mencarimu.
Kamu. Mungkinkah dia ayah Xinghan? Kau. Sok nggak kenal dasar. Cuma mikirin kesenangan sendiri. Mending mati aja loh. Kamu. Luming. Jangan percaya kebohongan perempuan ini. Aku ibu kandung Lu Xingyuan. Jadi, kalian orang tua kandung Lu Xingyuan? Apa dia tidak ingat aku? Ya, Luming adalah suamiku. Kami adalah orang tua kandung Lu Xingyuan. Cerdaslah dan pergi dari sini. Kalian kaya raya, begini? Tapi anak sendiri disiksa. Kalian gak The pantas film jadi was orang tua. translated and Lu Xingyuan narrated sampai by kelaparan M. di rumah. Sampai gak ada makanan. Dia sampai lari ke hotel untuk mencuri makanan. Apa katamu? Gak percaya? Tanya saja resepsionis kalau gak percaya. Luming dengarkan penjelasanku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku takut kau tidak menyukai Yuan karena dia bisu dan mencari perempuan lain. Keluar. Aku masih ada yang ingin dibicarakan. Ada apa? Aku akan keluar. Kamu bukan ayah Xinghan. Apalagi maumu dariku? Mau apa kamu? 5 juta. Atau kau masuk penjara. Gila ya kamu? Aku sudah tolak kamu di mobil. Sekarang kamu minta 5 juta dariku? Kau masih berpura-pura di sini. Jadi kau seorang peretas. Kau benar-benar hebat. Beli Lu Corporation seharga 1 yuan. Peretas. Jadi ini Olasia Xinghan? Dia masih sangat muda. Aku nggak bisa masuk penjara. Maaf. Soal ini. Sebenarnya cuma salah paham. Aku ganti rugi deh. Gimana? Ini 5 jutanya. Transfer internasional agak lama. Kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Aku salah. Tidak apa-apa nak. Bagus sekali. Siapa mereka berani merundung orang seperti ini? Kita nggak kurang duit. Bapakmu si brengsek itu. Kapan dia akan menjenguk kita? Tidak pernah ada yang bisa meretas sistem perusahaan Lu Xinghan. Kita melakukannya di usia 5 tahun. Hebat sekali, Kal. Paman akan menghadiahimu dengan menginap di suite mewah. Baiklah. Terima kasih, Paman. Tuan Lu, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Anak Xia Wanwan. Kenapa aku merasa familiar dengannya? Dan siapa anak ini? Kalian. Kalian yang menggertak ibuku. Aku akan membuat kalian membayar. Aku. Maafkan aku. Anak ini mengoceh. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin aku dendam pada seorang anak? Ini kartu kamar tuan bukan? Dan ini untuk suite mewah VIP. Xia Wanwan. 5 juta. Berapa kali kau harus melayani untuk menebusnya? Kau. Kau benar. Semalam bercinta lebih berharga daripada 1000 emas. Kalau begitu Tuan Lu tolong, jangan ganggu kami. Xinghan, ayo pergi. Yuan. Yuan. Apa yang terjadi? Dia baik-baik saja tadi saat makan malam. Lalu Yuan bilang dia merasa mual saat makan. Dan kemudian dia pingsan. Bagaimana kau bisa menjadi seorang ibu selagi kau menangis? Dia sudah dikirim ke rumah sakit. Bukannya aku tidak mengirimnya, aku memanggil ambulans. Aku sangat khawatir. Itu kesalahan hotel.
kami akan bertanggung jawab penuh. Sudah sepantasnya. Sebelum kita mengetahui alasannya, tak seorang pun diizinkan meninggalkan restoran hotel. Ya, Lu Ming. Lu Ming, kami menemukan. Katakan semua yang kau tahu. itu nona muda yang bersama Tuan Muda Gu. Dia memberiku obatnya, menyuruhku mencampurnya ke dalam setiap anak-anak. Lalu berikan saya 500.000 uang. Mana uangnya? Uangnya ada di loker di ruang istirahat. Suruh saja seseorang memeriksa lokernya. Dan kau akan tahu apakah dia berbohong. Hah? Kenapa kau menyakiti cucuku? Hanya untuk 50.000 yuan, kau mempertaruhkan nyawa seseorang. Ya ampun, jika terjadi sesuatu pada Yuan-Yuan, bagaimana aku harus hidup? Yakin kamu lihat dengan jelas? Aku melihat dengan jelas. Itu pasti nona muda itu, yang bersama Tuan Muda Gu. Lu Ming, kenapa kau buang-buang napas untuknya? Bawa dia ke kantor polisi sekarang. Bagaimana kalau dia kabur? Dokter, bagaimana situasinya sekarang? Operasinya berhasil. Jika dia dibawa terlambat sedikit saja, keadaannya bisa buruk. Terima kasih. Sundal Xiawanwan itu. Demi 5 juta, dia tega-teganya mencelakai Yuan-Yuanku. Lu Ming sangat peduli pada Yuan-Yuan. Aku tak sabar untuk melihat mayat Xiawanwan. Hahaha. Siapa itu? Huh? Sudah larut malam begini. Apa yang kau lakukan di rumahku? Dasar jalan. Main gila dengan lelaki lain. Masih sempat-sempatnya mencelakai Yuan-Yuanku. Lu Ming, lepaskan. Apa yang terjadi pada Yuan-Yuan? Masih pura-pura denganku. Pelacur. Sok suci ya. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak tahu apa yang kubicarakan. Mana Gu Yuan? Setelah 300 ronde, kau seharusnya masih terbaring di tempat tidur. Jijik sekali kau ini. Apa? Pelayananmu kurang memuaskan? Jadi kau membiarkannya pergi. Lu Ming, apa urusanku denganmu? Kau selalu menghantuiku seperti setan. Kaulah yang tercela. Apa katamu? Lu Ming, apa maumu? Apa mauku? Ah, Kita sama-sama menjualnya. Gu Yuan bisa melakukannya. Kenapa aku tidak bisa? Lu Ming, kau benar-benar tak tahu malu. Kau punya istri dan anak. Tidakkah hatimu terluka melakukan ini? Kau sok berprinsip sekali saat ini. Lu Ming, pergi dari sini. Aku tak ingin melihatmu lagi. Bertemu dengan wanita keji sepertimu. Aku juga merasa jijik. Kau, apa katamu? Ikut aku ke kantor polisi. Kenapa? Kamu membius Yuan-Yuan. Kau masih bertanya kenapa? Ada apa ini? Apa yang terjadi pada Yuan-Yuan?
Apa yang terjadi? Kita bicara di kantor polisi. Ruming berhenti. Siapa bilang? Ibu meracuni Yuan. Tentu saja. Kau tak takut padaku? Kau tak takut aku mengirim kau juga ke kantor polisi? Tidak. Aku punya bukti untuk membuktikannya. Ibu tidak meracuninya. Biarkan aku menghadapi saksinya kalau begitu. Jadilah anak yang baik. Kau meracuni Yuan. Bocah kecil, apa yang kau bicarakan? Aku ibu Yuan. Bagaimana mungkin aku meracuninya? Itu kau. Meracuni seseorang dapat dihukum mati. Kau mati. Singhan, jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara omong kosong. Ada pengawasan di sini. Ini bisa membuktikan kau meracuni Yuan. Ada CCTV. Tidak mungkin. Taruh ini di makanan anak itu. Nyonya Liu. Ini, Ini 50.000. Seingatku tidak ada CCTV. Mungkinkah bocah ini menggertakku? Karena kau mencurigaiku. Kalau begitu, mari kita lihat rekaman CCTV-nya. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Apa kau mencoba mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan barang bukti? Apa yang kita lakukan, Bu? Mereka tidak mungkin punya rekaman pengawas, kan? Jangan khawatir. Si brengsek kecil itu menggertak kita. Hotel Louvre adalah tempat kelas atas. Mereka menghargai The film privasi was tamu mereka. translated and Sangat narrated mustahil by M-Media. memasang CCTV di toilet. Itu membuatku takut. Aku hampir berpikir aku akan diseret ke kantor polisi dan ditembak. Dengan ibu di sini, kau bisa tenang menjadi nyonya Lu. Masukkan sebungkus obat ini ke dalam makanan anak itu. Aku akan membayarmu setelah selesai. Bu, itu benar-benar suaramu di sana. Luming, apa yang kau temukan? Nyonya Liu, tolong beri aku penjelasan yang masuk akal. Saya. Ibu? Benar-benar kau ibu. Yuan adalah putriku, cucu perempuanmu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana kau bisa menyakiti Yuanku? Luming, menantu. Tuan muda Lu. Biarkan aku jelaskan. Ini salah paham, biarkan aku jelaskan. Aku tidak sengaja melakukannya. Kau sengaja melakukannya. Dan kita akan kirim nenek sihir tua ini ke kantor polisi. Seseorang. Ibu Xiaoyu dituduh secara salah. Ibu, kau harus datang dan menyelamatkanku. Rekaman ini palsu. Ini dimaksudkan untuk menipu Liu Luyan dan Ji Xiaoyu. Jadi kaulah orangnya. Pakar komputer di balik layar. Jadi apa yang mengesankan? Cerdas sekali. Aku ingin tahu, apakah kau mewarisinya dari ayahmu atau ibumu? Aku tak tahu siapa ayahku. Apa hubungan antara Gu Yuan dan ibumu? Pamanku ingin mengejar ibuku. Ibu tak semudah itu untuk dikejar. Ibumu bukan. Ibuku tidak. istriku. Kau mau minum apa? Tolong panggil aku Wan. Benar. Dulu kita. Apa yang terjadi pada kita? Aku juga ingin bertanya apa yang terjadi. Kenapa kau tiba-tiba meninggalkanku? Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Aku kehilangan ingatanku. Aku tidak ingat apa-apa. Jadi kau hilang ingatan. Pantas saja kau tiba-tiba meninggalkanku. Aku sudah tahu, kau tidak akan meninggalkanku tanpa alasan. Pindah ke kediaman Lu Besak, aku akan menjagamu.
Kita akan The film tinggal was bersama Luming. translated and Tentu saja. narrated by Kita akan menjadi M-Media. keluarga mulai sekarang. Jika kau keberatan, kita bisa tidur di ranjang terpisah. Aku akan menunggumu. Bawa barang-barang Nona Zia ke atas. Xia Wanwan juga pindah ke rumah Lu. Bukankah itu berarti nanti dia juga akan mendapatkan bagian dari aset keluarga Lu? Luming, Kantor polisi telah membebaskannya. benarkah? Terima kasih Luming. Aku tahu itu, ibuku pasti dituduh secara salah. Benarkah? Jika dosisnya lebih tinggi, Yuan pasti sudah mati. Kakak kedua. Ini Xia Wanwan. Mulai sekarang kakak kedua dan YAH tidak bisa memanggilnya Wanwan lagi. Dia sekarang kakak ipar. Jiuyu. Panggil dia kakak ipar. Kakak ipar, Kakak kedua. Bukankah kakak ipar cantik? Cepat panggil kakak ipar. Panggil dia. Dasar bajingan. hei, Bocah tengik ini masih sama saja temperamennya busuk. Jangan pedulikan dia. Ayo. Tuan Muda Lu ini, informasi Xia Wanwan. Xia Wanwan sebelum dan sesudah pergi ke luar negeri tidak pernah bertemu Lu Xian. Jadi, mereka adalah on next time. Tidak ada dasar emosional. Tuan Muda Lu, Anda tidak bisa melakukan ini. Xia Wanwan sekarang adalah iparmu. manajer, Nyonya Lu telah pergi ke kediaman Lu. Tuan Muda Lu, Nyonya Lu telah pergi ke kediaman Lu. Apakah ibu tahu bahwa Lu Xian telah kembali? Ya, dia juga tahu tentang anak itu. Itu sebabnya dia bergegas menemuinya. Nyonya Lu pernah mempersulit Nona Ji. Aku tidak tahu kali ini, apakah dia akan mempersulit Nona Xia. Apa? Aku sudah lama tidak ke sini. Aku lupa semua aturannya. Nyonya Lu, ketua dari grup Lu. Nyonya Lu silakan minum teh. Tak membuatku tetap terjaga. Aku tidak akan meminumnya. Bagaimana menurutmu tentang yang dari keluarga Lu Sheng? Tadi malam aku dan Luming pergi makan malam di Hotel Louvre. Kami kebetulan melihatnya bersama Gu Yuan. Guiwan, wanita yang menghabiskan waktu dengan Guiwan, bukan wanita baik-baik. Panggil dia nenek. Halo nenek. Anak baik. Kemari dan biarkan nenek kembali ke Amho. Nenek telah menyiapkan hadiah selamat datang untukmu. Ini ambillah. Terima kasih nenek. Anak baik. Anak laki-laki lebih baik. Kau bisa tahu dia anak yang cerdas. Kekayaan keluarga Lu semuanya akan menjadi milikmu. Kenapa yang kuperebutkan bukanlah anak laki-laki? Kau Xia Wanwan. Ya, halo Nyonya Lu. Ibu, The film Dia was juga menantumu. translated and Bukankah narrated dia juga by harus berlutut? M-Media. Aku belum menakuinya. Berlutut untuk apa? Naiklah ke atas bersamaku.
Berlututlah. Untuk waktu yang lama, tempat ini penuh dengan paku. Kau pikir keluarga lu kita semudah itu untuk dimasuki? Kalau kau ingin menikah dengan keluarga lu, berlututlah. Kalau kau tidak berlutut, di luar sana, perempuan di luar sana menantra untuk berlutut. Berlutut. Hemsia Wanwan, kau akan menderita. Silakan duduk. Duduk. Di dalam laci ada hadiah dariku. Bukalah dan lihat. Bukalah. Ah. Huh. Hahaha. Kau tidak takut ular? Aku takut. Tapi jika Nyonya Lu sedang memujiku, dia mungkin tidak akan menggunakan ular berbisa. Jadi aku menyimpulkan, ular itu tidak berbisa. Nalimu besar juga. Katakan padaku, berapa banyak kompensasi yang kau inginkan? Kompensasi apa? Selama bertahun-tahun ini, kau telah membesarkan Xia Xinghan sendirian. Kompensasi apa yang kau butuhkan? Ku dengar di Jingxi, keluarga lu mengendalikan segalanya. Jadi jika ada yang ingin kulakukan, itu pasti mungkin kan? Katakan padaku, apa maumu? Biar kulihat seberapa rakusnya dirimu. Ku dengar, ada sekolah dasar bergengsi di Jingxi. Persyaratannya sangat ketat. Tapi jika keluarga lu turun tangan, kupikir pendaftaran Xinghan seharusnya tak jadi masalah. Kau hanya menginginkan kompensasi ini. Ya, Kau tidak ingin keluarga lu memberikan kompensasi apapun lagi padamu. tidak. Aku tidak butuh apa-apa. Kau anak yang baik. Gelang gift ini pusaka keluarga lu. Ambillah. Aku akan mengatur pendaftarannya besok. Oke saja. Kau dan si brengsek di lantai bawah itu berbeda. Gelang gift ini harus diberikan. Terima kasih Nyonya Lu. Kakak ipar, apa yang kau kenakan di tanganmu? Apakah itu hadiah pertemuan dari Nyonya Lu? Ya. Bukankah kau sudah dapat satu? Dia melahirkan The seorang film was anak untuk keluarga lu. translated and narrated Dia by pantas M. mendapatkan Media. hadiah pertemuan ini. Nyonya Lu. Yuan-Yuan juga anak Lu. Apa aku tidak pantas mendapatkannya juga? Ji Xiao Yue, bisakah kau sedikit sadar diri? Apakah pantas mendapatkannya? Nyonya Lu. Ulang tahunmu akan segera tiba. Aku harus pergi dan menyiapkan hadiah untukmu. Aku belum pernah suka hadiah yang kau berikan di tahun-tahun sebelumnya, tapi karena kau tidak ada kerjaan dan ingin menyiapkan sesuatu, silakan saja.
Biwang, apakah kau ada waktu 2 hari ini untuk membelikanku beberapa tonik? Tommy, Tidak bisa ditolong. Lu Ming terlalu banyak bekerja beberapa hari terakhir ini. kerja keras. Biwang, kau sudah melewatinya, kau mengerti. Bukankah kita sedang mencoba untuk punya anak? Aha. Nyonya, Anda harus sedikit mengalah pada tuan muda kita. Haha. Paman kedua. Sinhan ini untukmu. Wah, senapan mesin. Terima kasih paman kedua. Yuan-yuan ini untukmu. Pelup ayah. Kakak kedua, syukurlah kau di sini. Aku dan Wan Wan akan memilih gaun pengantin. Apakah kau punya toko gaun pengantin bagus yang bisa kau rekomendasikan? Tidak. Gaun pengantinmu dan kakak ipar cukup bagus. Di mana kau mendapatkannya? Kau yakin ingin aku bantu? Tentu saja. Kalau begitu serahkan gaun pengantinnya padaku. Mungkin ukuran yang kupilih akan jauh lebih bagus daripada yang kau pilih. Lagi pula soal bentuk badan Wan-Wan. Aku lebih paham daripada kamu. Kau, Tuan muda Lu. Tuan muda, tolong persiapkan dirimu. Bagaimana mungkin? Ini tidak benar. Bagaimana mungkin Nona Ji? Mungkin wanita dari waktu itu. Aku juga tidak terlalu percaya. Tapi ini kenyataannya. Ambilkan aku rambut wanita itu lagi. Untuk tes kedua, cari rumah sakit lain. Sekarang segera. Tuan muda Lu, kumohon tenanglah. 5 tahun yang lalu Nona Ji kembali dengan Nona muda. Laporan tes DNA, baik Nona Ji maupun Nona muda ada di sini. Jika Nona muda itu benar-benar anak orang lain, 5 tahun. Ibu kandung Nona muda seharusnya sudah sampai di sini sekarang. Tuan muda Lu, menyerahlah. Anda pasti tidak akan bisa bercerai. Anda dan Nona Zia tidak ditakdirkan bersama. aku tahu itu. Tidak ada hal baik yang datang dari tidur denganku. Lu The Ming, film was kau translated ingin bercerai and dariku? narrated by M Media. Tidak mungkin. Lu Ming, kau kembali. Malam ini kita. Ayo kita bercerai. Apa katamu? Lihat apakah kau puas dengan syarat-syarat ini. Lu Ming, apa kau sudah gila? Aku ibu kandung Yuan-Yuan. Kau ingin bercerai dariku. Kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku sepenuhnya setia padamu. Sepenuhnya berbakti. Apa salahku sampai kau ingin bercerai? Apa aku ini bajingan tak berperasaan? Ini semua salahku. Pukul aku, marahi aku, terserah kau. Kenapa? Kenapa kau ingin bercerai dariku? Apa salahku? Kau ingin bercerai dariku? Apakah karena Xia Wanwan?
Xia Wanwan sekarang adalah kakak iparmu. Mereka akan segera menikah. Apa yang Xia Wanwan lakukan? Padamu mantra apa yang dia gunakan? Karena satu wanita kau ingin meninggalkan istri dan anakmu. Bagaimana kau berharap Yuan Yuan melihatmu saat dia besar nanti? Dia akan membencimu dan perempuan jalang itu. Ku bilang ini semua salahku. Aku akan menanggung semua kesalahan ini. Gila. Lu Ming, kau gila. Karena satu wanita, kau ingin menghancurkan seluruh keluarga lu. Setelah perceraian anak itu milikku. Semua mobilku milikmu. Termasuk 50 juta. Dan properti uang tunai. Lihat apa kau butuh yang lain. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkan apapun. Kecuali aku mati. Kau bisa melupakan perceraian denganku. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Aku bukan ayah yang baik. Ayah akan mencarikanmu ibu baru. Baik. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah barang adibusana dari toko. Yang ini sepertinya bagus. Dan yang ini juga adibusana. The film Ini was karya desainer translated asing terkenal. and Buatan narrated tangan. by M Media. Permisi, aku harus menerima telepon ini. Bukankah aku sudah bilang untuk membatalkan semua operasiku hari ini? Itu keponakan Direktur Long. Kecelakaan mobil pendarahan hebat. Direktur Long secara khusus meminta Anda kembali sekarang. Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Maafkan aku, Wan Wan. Ada operasi yang sangat penting. Aku harus segera kembali ke rumah sakit. Tidak apa nyawa pasien lebih penting. Kau tunggu di sini, oke? Aku akan segera kembali. Tidak apa aku akan menunggumu. Tak perlu pilih lagi. Bukankah sudah kubilang? Aku yang akan mengurusnya untukmu. Gaun pengantin ini benar-benar menakjubkan. Bagaimana dia tahu aku akan menyukai yang seperti ini? Sudah kuduga. Kau suka yang kupilih untukmu. Aku akan menikah dengan Lu Xiang. Kenapa aku harus memakai gaun pengantin yang kau sediakan? Kalau kau tidak memakainya, Lu Xiang tak akan bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Pulang dari rumah sakit. Kau sengaja memancing Lu Xiang pergi. Gaun pengantin ini. Suka atau tidak? Kau akan memakainya untukku hari ini. Aku tidak akan memakainya. Silakan pergi. Atau aku harus memakaikannya sendiri untukmu. Lu Ming, kau tak tahu malu. Melihatku diranjang bersama Ji Xiaoyu. Membuatmu cemburu. Lu Ming, aku iparmu. Kau sudah punya istri, bukankah menggodaku sedikit tidak bermoral? Bukankah ini sedikit tidak etis? Aku dan Ji Xiaoyu sudah bercerai. Kenapa? Wan Wan. Jangan bersama Lu Xiang baik. Aku dan Lu Xiang akan punya anak. Aku tak peduli kau punya anak atau tidak. Aku akan memperlakukan Xing'an sebaik Yuan Yuan. Jangan menikah dengan Lu Xiang. Bersamaku saja baik.
Luming bahkan bercerai demi aku. Tapi apa yang kita lakukan ini melanggar norma kesusilaan. Orang-orang akan mengutuk kita. Tuan Lu, manajer Ji dari perusahaan Anda memanggil Anda. Wan. Ada urusan mendesak yang harus kurus. Aku akan menunggu jawabanmu. Maaf tidak dapat dihubungi saat ini. Di mana wanita muda yang baru saja ada di sini? Bukankah wanita muda itu baru saja bersamamu? Aku butuh rekaman CCTV dari tokomu. Segera. Di mana ini? Apa yang ingin kau lakukan? Kau akhirnya bangun. Jika bukan karena orang-orang yang akan datang nanti, jika bukan karena perusahaan yang akan datang, aku akan menghajarmu sampai mati sekarang juga, memotongmu menjadi 1000 keping, mengulitimu hidup-hidup. Hahaha. Ji Xiao Yue, apa kau gila? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau masih tidak ingat siapa aku? Tidak ingat apa yang kulakukan padamu? Kau? Siapa kau? Akulah orang yang akan merobek jantungmu dan mencabut hatimu. Kenapa aku tidak membunuhmu saja waktu itu? Seharusnya aku menghabisimu saja. Kepalaku sakit. Hahaha. Hahaha. Kau gila. Keluarkan aku. Membiarkanmu keluar. Apa kau tahu? Berapa banyak pria yang akan datang nanti? Tahukah kau apa yang akan mereka lakukan padamu? Aku akan merekam semuanya untuk Luming. Aku juga ingin merekamnya untuk Luming. Lihat apakah dia masih menginginkanmu setelah ini. Hahaha. 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 Ji Xiao Yue, kumohon. Tolong lepaskan aku. Xia Wanwan, kau menggoda Luming. Kau akan mati dengan mengerikan. Sekali 2 kali. Aku suka gadis ini. Saya mengeluarkan 500.000. Saya mengeluarkan 1.000. Hahau, aku pergi. Aku tawar 10 juta. Cewek ini pingsan. Hahau. Siapa kau sebenarnya? Antre kalau mau main. Antre. Antre pantatmu. Wan. Maaf aku terlambat. Sangat menyayangi Xia Wanwan. Kalau begitu kalian semua bisa mati bersama.
polisi. Xia Wanwan akan menikah dengan Lu Zheng. Dasar tidak berguna. Apa yang kau bawa kembali untukku? Surat cerai. Apa kau mencoba memperpendek umurku? Mencoba membuatku marah sampai matikan? Aku juga ingin Xia Wanwan mati. Tapi siapa sangka, kalau Lu Ming bisa menemukan tempat untuk menyelamatkannya. Bukankah itu karena keserakahanmu? Kau masih ingin menggunakan tubuh Xia Wanwan untuk menghasilkan uang. Kalau saja kau menguburkannya saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Mereka juga punya anak laki-laki. Apa kau tahu berapa banyak harta yang bisa mereka dapatkan? Perempuan terbuang, yang kau lakukan sepanjang hari hanyalah menangis dan menangis. Membesarkanmu lebih buruk daripada membesarkan babi. Ya, kalau kau bisa melakukannya, lakukan saja. Lagi pula harta yang kubagi dengan Lu Ming saat bercerai, cukup untuk kubelanjakan. Dasar tidak berguna. Cerai. Sekarang selain kau dan Lu Ming, siapa yang tahu kalian berdua sudah bercerai? The film was translated and Ibu, narrated by M Apa Media. maksudmu? Tidak ada. Yang tahu kalian berdua sudah bercerai. Pergi. Kembalilah dan teruslah menjadi nyonya Lu. Aku ingin kau mendapatkan semua harta keluarga Lu. Apa kau masih menyukai gaun pengantin yang kusiapkan untukmu? Apa kau masih menyukainya? Kalau begitu pakailah. Tak perlu pilih lagi. Gaun pengantin ini sangat indah. Bagaimana dia tahu aku menyukai jenis ini? Bukankah kukatakan, aku yang akan menyiapkannya untukmu. Gaun pengantin ini terlihat sangat bagus untukmu. Wah, pengantinnya cantik sekali. Ibu sangat cantik. Wah, tante cantik sekali. Saat ayah melihatmu, dia akan terpana oleh kecantikanmu. Aku juga memberikan undangan ini kepada Lu Min. Aku ingin tahu, apakah dia akan datang. Tuan Lu, kumohon bangunlah. Nona Xia akan menikah dengan Lo Shen hari ini. Tuan Lu. Tuan Lu. Apakah kau bersedia menerima Xia Wanwan sebagai istrimu, mencintainya, menghormatinya, meninggalkan yang lain, dan setia kepadanya seumur hidup? Aku suka. Apakah kau bersedia menerima Lu Chen, mencintainya, menghormatinya, meninggalkan yang lain, dan setia kepadanya seumur hidup? Ya, aku mau. Apa yang Liu Ruyan lakukan?
Bukankah dia bilang dia akan menanganinya? Kakak kedua, kau terlambat untuk pernikahanku dengan Wan Wan. Kau terlambat. Bagaimana Luming bisa terluka? Mungkinkah dia pelakunya malam itu? Xia Wanwan. Maukah kau ikut denganku? Lumin, apa yang kau lakukan? Istrimu masih duduk di sini. Xia Wanwan. Apa kau bersedia The menikah film was dengan seseorang yang tak translated kau cintai? and Luming, apa narrated kau by gila? M Media. Istri dan anakmu ada di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Wanwan. Wan Wan. Wan Wan. Kita akan dikecam karena ini. Nyonya besar Lu juga akan marah. Jangan takut, aku di sini. Kenapa kau tidak memakai gaun pengantin yang kusiapkan untukmu? Aku akan memakainya saat kau menikahiku. Hari itu, apakah kau yang menyelamatkanku? Sakit sekali. Peluk aku. Aku Luming bersumpah. Sekalipun seluruh dunia melawan kita, aku akan mencintaimu selamanya. Ah, Luming. Ah, ah. Apa kau tahu anak siapa yang kau kandung? Ini anak Luming. Pria itu Luming dengan semua kekuasaan di kota Jing. Beraninya kau mengandung anaknya. Aku ingin dia melahirkan sekarang. Ah, ah.
Napas The Pasin film lemak. was Saturasi translated oksigen rendah. and Cepat siapkan narrated by ventilator. M Media. Luming. Luming. Kau harus bertahan. Hu. 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 Pasin menderita trauma berat. Dia butuh istirahat total. Masih tidak menjawab panggilanku. Lumin ini. Dia benar-benar di luar kendali. Lebih baik, bunuh saja aku dengan amarah. Sejahat apapun Ji Xiao Yue, dia tetap ibu kandung Yuan Yuan. Lumin, kau benar-benar sudah gila. Xia Wanwan adalah tunanganmu. Dia ibu kandung Xia Xinhan. Adik laki-laki, malah mencuri wanita kakak laki-lakinya. Apa yang akan orang luar pikirkan tentang keluarga lu kita? Luming dan Xia Wanwan. Apakah mereka bertekad untuk membuat keluarga lu kita hidup dalam kekacauan sebelum mereka puas? Lo Shang, ibu akan menemukanmu istri lain yang bermartabat dan pantas. Aku hanya menginginkan Xia Wanwan. Aku tidak menginginkan orang lain. Lo Shang, Nyonya Lu. aku salah menilai dia sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga lu akan mengalami begitu banyak hal absurd yang terjadi. Nyonya ini semua bukan salah Luming. Selama 5 tahun terakhir Luming telah rajin mengurus keluarga ini. Tapi sejak Xia Wanwan muncul, Luming telah menjadi orang yang berbeda. Ibu, Lu Zeng sangat menyukai Xia Wanwan. Namun Xia Wanwan masih saja menggoda Luming. Aku akan memberimu penjelasan. Rubah betina Xia Wanwan itu. Aku tidak akan melepaskannya. Sopir ini sangat tidak bisa diandalkan, membiarkan Xia Wanwan bertahan hidup. Tapi Luming akan menjadi sayuran jika dia tidak mati. Kembali dan bakar surat cerai itu. Jadilah Nyonya Lu yang baik. Sekarang semua aset Luming adalah milikku. Sedangkan untuk Xia Wanwan, Nyonya Lu pasti tidak akan melepaskannya. Luming. Luming bangun. The film Apa was kau tahu? translated and narrated by Yuan M Yuan Media. dan Xinghan adalah anak-anak kita. Bahkan jika kau tidak merindukanku, setidaknya kau harus memikirkan mereka. Selama kau bangun, keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Yuan Yuan dan Xinghan tidak bisa hidup tanpa ayah mereka. Luming, aku mohon padamu. Luming. Aku juga harus membalaskan dendam putriku. Ji Xiao Yue mencuri anakku, mendorongku dari tebing.
Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Dasar perempuan jalang, kau berani menjawab telepon. Lu Ming mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Lu Ming, sesuatu terjadi padamu. Bagaimana aku dan Yuan Yuan harus hidup? Ji Xiao Yue, kau aktris yang hebat. Dasar jalang. Pembawa sial, apa kau birahi saat melihat anjing manapun? Lihat apa yang telah kau lakukan. Lihat apa yang telah kau lakukan pada Lu Ming. Nyonya Lu, orang yang seharusnya kau pukul adalah Ji Xiao Yue, bukan aku. Kau, Sundal, aku tantang kau untuk menggoda Lu Ming lagi. Beraninya kau memukulku. Xia Wanwan, kenapa kau tidak mati dalam kecelakaan itu? Kau jalang yang beruntung. 5 tahun lalu, kau bahkan tidak bisa membunuhku dengan mobilmu, dan kau jelas tidak bisa membunuhku sekarang. Kau, Nyonya Lu, akulah yang tidur dengan Lu Ming 5 tahun lalu. Yuan Yuan adalah putriku. Ji Xiao Yue lah yang mencuri putriku. Dia menyamar sebagai aku selama 5 tahun. Tidak, itu tidak benar. Tidak. Aku punya tes paternitas. Laporan tes paternitas dengan Yuan Yuan. buka matamu dan lihat. Siapa ibu kandung Xing Yuan? Bagaimana mungkin? Xia Wanwan. Kau pembohong murahan yang tidak tahu malu. Kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Xinghan adalah cucuku. Aku akan membawanya sendiri. Jangan pernah munculkan wajahmu di keluarga lu lagi. Laporan ini palsu. Kau tidak percaya padaku? Bawa Lu Xingyuan ke sini. Aku akan melakukan tes DNA dengannya tepat di depanmu. Aku ibu kandung Yuan Yuan. Tes DNA ada di sini. Apalagi yang harus kau katakan? Jika tes DNA ini asli. Lalu, mengapa kau takut untuk melakukan yang lain? Baiklah. Sebelum Yuan Yuan sampai kalian berdua tidak diizinkan meninggalkan ruangan ini. Kalian tidak diizinkan meninggalkan ruangan ini. Dan tidak ada panggilan telepon. Aku ingin Yuan Yuan muncul di depanku dengan selamat. Kita akan lakukan tes DNA lagi. Untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang harus kulakukan? Yuan Yuan. The film was Ayo kita translated lakukan. and Tes DNA narrated baik. by M Media. Ibu, aku dan Yuan Yuan sudah melakukan tes paternitas. Apa? Bukankah kau ibu kandung Lu Xingyuan? Hanya 2 helai rambut. Apa itu akan membunuhmu? Atau kau bilang, kau tidak berani? Aku. Tidak apa-apa. Lakukan saja dengannya. Cut. Danielo. Laporan menunjukkan Xia Wanwan dan Lu Xingyuan memiliki kesamaan genetik 99,99%. Sementara Ji Xiao Yue dan Lu Xingyuan tidak memiliki hubungan darah. Apa?
Apakah itu benar? Ya, Mustahil. Itu pasti palsu. Kau pasti salah. Ji Xiao Yue, kebenaran akan selalu terungkap. 5 tahun yang lalu, kau curi anakku. Mencampakkanku dari tebing. Dan menikahi Luming dengan anakku dalam gendonganmu. Tapi sekarang aku ingat semuanya. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan. Apa yang kau inginkan? Aku bertanya padamu, Yuan baik-baik saja saat dia lahir. Jadi, kenapa dia bisu sekarang? Aku tidak tahu. Dia terbakar demam. Apa kau menyalahkannya? Kau menyalahkannya karena tidak merawat dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu, kau juga bisa merasakan bagaimana rasanya tidak bisa bicara. Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Semangkuk obat pembisu. Untuk membalas budimu, membesarkan Yuan untukku. 5 tahun kebaikan dalam pengasuhan. Tenggorokanku. Ibu tolong aku. Wan, Ibu tidak apa-apa. Aku membohonginya. Itu hanya obat Cina biasa. Ji Xiao Yue, pembalasanmu belum tiba. Jadi kau lihat, jangan pernah berbuat jahat. Karena surga tak akan membiarkan orang jahat lolos. Wanita gila, apa yang kau coba lakukan? Ibu, Yuan. Ibu minta maaf. Ibu janji padamu. Aku takkan pernah meninggalkanmu lagi. Aku takkan melupakanmu. Yuan. ibu. Aku juga bisa punya ibu yang baik sekarang. Ayah bangun. Xing Yuan sangat merindukanmu. Tolong bangun. The film was translated menyangka kau ayah and kandungku. narrated by M Media. Aku lebih menyukaimu daripada ayah Lu Jing. Jadi ku mohon bangunlah. Apa kau mendengarku? Luming, kau lihat. Kami semua membutuhkanmu. Kita masih harus menyaksikan Yuan dan Singhan tumbuh dewasa. Kita masih harus melihat mereka menikah dan punya anak. Bangunlah. Bangunlah. Wan. Maafkan aku. Aku salah paham sebelumnya. Sekarang Lumin seperti ini. Kau masih sangat berbakti padanya. Aku sangat menghargainya. Ibu. Semua yang kulakukan untuk Luming sepenuhnya atas kemauanku sendiri. Lagi pula, kita keluarga. Iya. Kita semua keluarga. Wan.
Kau dengar kau sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Maka kau tahu aku membohongimu. Sebenarnya, kita selalu berada di universitas yang sama. Itu adalah cinta pada pandangan pertama bagiku. Aku telah lama menyukaimu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Tetapi kemudian aku melihatmu menyelinap keluar dari kamar Luming. Ketika aku tahu kau kehilangan ingatanmu, aku telah mengetahui bahwa kau telah kehilangan ingatanmu. Aku senang. Bahkan jika Xia Xinghan bukan anakku, aku masih ingin bersamamu. Tapi kau kehilangan ingatanmu. Dan akhirnya jatuh cinta dengan Luming. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. Maafkan aku. Kuharap kalian berdua bahagia. Lumin, bukankah kau ingin melihatku dalam gaun pengantin yang kau pilihkan untukku? Lihat. Apakah ini terlihat bagus? Lumin, saat kau bangun, ayo kita menikah, oke? Lumin, aku sungguh-sungguh ingin menjadi istrimu. Huhu. Kau tampak cantik dengan gaun ini. Lumin, kau sudah bangun. Wan Wan. Aku bisa mendengar semua yang kau katakan. Aku bisa mendengar semuanya. Saat aku bangun, kau akan menikah denganku kan? Ayo kita menikah. Baik.